Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Norma Kurniawati, peserta Latsar pada Pusat Bank KDOD LAN Angkatan 15. Nah, pada materi kali ini saya akan membagikan resume hasil mata diklat kami tentang akuntabilitas yang disampaikan oleh Ibu Ika Retnaningrum. Nah, pasti kita sering mendengar apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas sama dengan tanggung jawab. Menurut LAN tahun 2015, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Lalu seperti apa bentuk dari akuntabilitas itu? Nah, kita sebagai calon ASN pasti memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Nah, amanah tersebut kita harus melaksanakannya. Lalu di mana bentuk akuntabilitasnya? Ternyata bentuk akuntabilitas itu dapat berupa laporan-laporan yang kita buat sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, di sini kita dapat lihat perbedaan antara responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas merupakan kewajiban kita untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas kewajiban kita bertanggung jawab melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Nah, ini dibuktikan dalam bentuk laporan-laporan atau didokumentasikan. Jadi, kita sebagai pelayan publik harus memberikan semua yang terbaik yang kita mampu berikan kepada publik. Nah, dalam hal ini, saya sebagai tenaga pendidik harus memberikan yang terbaik kepada seluruh sivitas yang berada di tempat satuan kerja kita. Nah, sebagai pendidik kami harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu bagaimana konsep akuntabilitas itu sendiri? Nah, ada 4 konsep akuntabilitas. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar, baik itu untuk kepentingan pribadi dan terutama untuk kepentingan kelompok. Yang kedua, mampu memperlakukan semuanya secara adil. Yang ketiga, menghindari adanya politik praktis dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir, yang keempat, menunjukkan sikap perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, aspek-aspek yang terdapat pada akuntabilitas ada 5. Yang pertama, hubungan. Jadi, semua sistem penyelenggaraan ini memang pasti saling berhubungan. Nah, kemudian yang kedua adalah hasil. Dalam menjalankan akuntabilitas, semua akan berorientasi pada hasil yang ingin didapatkan. Kemudian ada laporan. Laporan ini merupakan dokumen yang harus dimiliki jika kita ingin bersifat akuntabel. Nah, berikutnya adalah konsekuensi. Apapun yang kita lakukan pasti akan mendatangkan konsekuensi, baik itu baik atau buruk. Nah, dan yang terakhir adalah kinerja. Dengan menerapkan akuntabilitas, kita akan memperbaiki kinerja itu secara langsung. Selanjutnya, terdapat 3 fungsi pada akuntabilitas publik. Yang pertama adalah peran demokrasi, yang kedua peran konstitusional, dan yang ketiga adalah peran belajar. Nah, peran demokrasi berguna untuk kontrol demokratis dalam sistem penyelenggaraan yang ada. Yang kedua, peran konstitusional berfungsi untuk mencegah korupsi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Yang ketiga adalah peran belajar yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Terdapat 2 tipe pada akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas vertikal yang berarti pertanggungjawaban ditujukan kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal yang berarti pertanggungjawaban ditujukan kepada masyarakat luas.
Nilai akuntabilitas harus kita tanamkan dari diri kita masing-masing. Nah, dapat kita lihat pada piramida berikut ini, yaitu tingkatan dari akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, artinya diri kita masing-masing. Kedua, akuntabilitas individu, kita sesama dengan individu lainnya. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kita kepada stakeholder. Lalu, untuk mekanisme akuntabilitas pada birokrasi di Indonesia harus diawali dengan pembuatan rencana strategis. Kemudian, harus dibentuk kontrak kinerja yang menjadi dasar atau payung hukum ketika menjalankan birokrasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah laporan kinerja, laporan hasil-hasil dari apa yang telah dilakukan. Dalam menjalankan akuntabilitas, ada beberapa siklus yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menyusun tujuan atau menetapkan tujuan dan membagi tanggung jawab. Yang kedua adalah merencanakan apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah memberikan monitoring secara berkala. Yang keempat adalah membuat laporan lengkap. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan perbaikan jika ditemukan adanya kesalahan-kesalahan. Lalu, untuk mendapatkan lingkungan yang akuntabel, kita harus menerapkan nilai-nilai akuntabilitas itu sendiri. Nah, nilai akuntabilitas yang pertama adalah kepemimpinan, kemudian transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Lalu, bagaimana peran akuntabilitas itu sendiri terhadap diri kita? Nah, akuntabilitas dapat membuat kita memberikan informasi yang transparan. Hal ini sangat diperlukan pada pelayanan publik. Kemudian, kita dapat menggunakan sumber daya negara dengan bijak dan adil dan tidak merugikan negara. Nah, selanjutnya adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan menghindarkan dari perilaku kecurangan dan koruptif. Selain itu juga kita harus menyimpan data-data yang kita miliki secara baik dan benar. Sebagai seorang calon ASN, kita harus memiliki sikap individu yang sesuai kebijakan, tidak diskriminasi, menciptakan suasana kerja profesional, menghormati orang lain, adil dalam mengambil keputusan, tepat waktu, dan mampu memberikan masukan. Lalu bagaimana contoh akuntabilitas dalam satuan kerja saya sebagai pendidik? Nah, saya sebagai pendidik tidak hanya melakukan pengajaran kepada mahasiswa, tapi juga mendidik. Arti dari mendidik di sini adalah saya harus mencontohkan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitasnya tadi, sehingga mahasiswa mampu mengikuti apa yang saya lakukan. Jadi, akuntabilitas ini merupakan tantangan besar bagi kita. Kita harus mampu menjaga diri dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat menyebabkan melunturnya nilai-nilai integritas, nilai-nilai akuntabilitas yang kita miliki. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan semangat.